Mboten paten, oh paten pasang. Tes. Tes 1. Tes 1. Tes 1. Tes 1 2. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursyidina wali ulamaina wali muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wali awliyatis ati wali songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam al-imam al-hafidh Ahmad bin Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahatabu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Summa ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni nafi'an wa wafiqani amalan salihah, tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya
hamba dosa mlebu neraka. Ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya soke durung soke nyawa wis mulai. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Bulughul Maram setiap hari Rabu ba'da Isya di Mushola Nurul Huda Gang 12 Indra Kepomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji ngoleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya prai rong minggu. Tahun baruan nggih. Tahun baruan prai rong minggu. Alhamdulillah kepanggih malih dalam waktu dan hari yang sama. Melanjutkan bab sebelumnya halaman 57. Masih tentang bab masjid. Hadis 201 dan 202 dan seterusnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan riwayat saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Hurairah. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku sami'a krungu sapa man rajulan ing suarane wong lanang yang sudu kang goleki sapa rajul dhallata ing barang ilang fil masjidi ing dalem masjid falyakul mongko becik ngucap sira la raddaha muga-muga ora den balekaken ing dhallah sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira. Fa innal masajida mongko satemene pira-pira masjid iku lam tubna ora den bangun apa masjid lihadza krana iki goleki barang. Rawahu cerita ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim rahimahullah. Hadis 202. Wa anhu lan riwayat saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah, idza raaitum tatkalane ningali sapa sira kabeh man ing wong yabi'u kang adol sapa wong au yatba'u utawa tuku sapa wong fil masjidi ing dalem masjid fakulu mongko becik jawab sira kabeh lahu marang wong dodol la wong tuku la arbaha muga-muga ora bati muga-muga ora paring bati sapa Allah Gusti Allah tijarataka ing dagangan sira. Rawahu riwayat hadis An-Nasa'i Imam Nasa'i rahimahullah wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi rahimahullah wa hasanahu lan milang hasan ing hadis sapa Imam Tirmidzi rahimahullah. Para hadirin ingkang minulya, niki hadis yang terkait dua hadis ya yang sama-sama tidak diperbolehkan di dalam masjid. Hadis 201 yaitu hadis tentang jika kita mendengar sami'an niku kalimat fi'il madhi nggih. Niku kalimat sami'a fi'il madhi artinya kita sudah mendengar, ngoten nggih. Kita sudah mendengar dan mendengar dengan jelas dengan telinga. Itu makna sami'a. Kemudian dhalatan itu adalah barang yang hilang. Ya, segala sesuatu yang hilang di masjid. Berhubung kalimat niki adalah isim nakirah, gak pakai al-dhallah, tapi dhallah itu bermakna umum, bermakna indefinitif, bermakna tidak tertentu. Jadi barang apapun yang hilang di masjid itu namanya dhallah. Nggih. Lah niku wonten kalimat syarat man sapane wong. Jadi barang punya siapa saja, bentuknya apa saja, ya itu namanya dhallah. Karena enggak pakai alif lam ya. Itu adalah isim nakirah, maknanya umum. Niki pentingnya belajar kalimat hadis. Lah sampai gak ngerti per kalimat kata hadis, iso keliru ngarteni. Iso keliru. Para hadirin rahimakumullah. Kula tok pilek nih Mbak, ngapunten. Sebagian ulama niku mengatakan bahwa barang ilang itu termasuk mencakup apapun. Ya, mencakup apapun, mau barang urip, mau barang mati. Termasuk kehilangan anak nang masjid. Nanti anakku tulis nang masjid goleki ke anak. Niku nggih. Nah, ini ki artinya napa? Baik dia menanyakan kepada orang di dalam masjid pakai pengeras suara ataupun tidak pakai pengeras suara, maka atau nempel selebaran di dalam masjid, ya, maka selama berada itu di dalam masjid maka dilarang. Dilarang. Niku hadisnya ngoten. Tetapi apakah semua dilarang? Maka kita harus mencari hadis yang lain.
Kita tidak boleh kemudian belajar satu hadis kemudian langsung mengambil hukum. Tidak boleh, Pak. Karena hadis niku sangat banyak. Nah, di situ wonten kalimat doa ketika ada orang mencari, ya. Jadi wonten wong lanang goleki barang, sampean krungu masih gak ditakoni. Kemudian Nabi menjawab, Nabi mengatakan, dungo la raddahallahu tijarataka. Moga apa kok tijarataka? La raddahallahu alaika. Moga-moga gak balik barangmu. Moga-moga Gusti Allah gak balik barangmu, ngoten, Pak. Sebab masjid niki kata Kanjeng Nabi, fa innal masajid, sebenarnya masjid-masjid ngoten, masjid itu jamaknya masjidun. Masjid-masjid itu lan tubna, tidak dibangun untuk goleki barang, ngoten maksudnya. Nggih, ini perlu dimaknai, Pak. Niki penting sebab rata-rata sing ngaji aktivis masjid mushola. Nggih. Kadang-kadang ngapunten, Pak, ngapunten. Kadang kita ikut seminar masjid nggih, pendapat mboten sami kali kula. Kadang-kadang sebab napa? Rujukane mboten sami. Gurune mboten padha. Tapi insyaallah samilah. Sama-sama madzhab Syafi'i. Nah, coba kita bandingkan dengan hadis yang lain, ya. Wonten hadis serupa dengan pelaku yang berbeda. Niku wonten hadis lintune riwayat saking Imam Sulaiman bin Buraidah Al-Aslami rahimahullah sing wafat tahun 723 Masehi di Baqi Madinah. Niku krungu langsung saking bapake sahabat Buraidah Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu an sing wafat tahun 680 Masehi di Khurasan Iran. Sinten sahabat Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami niki perlu dikisahkan, nggih. Di dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, kitab sing nerangno sejarah para sahabat Kanjeng Nabi, karangannya Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki Al-Andalusi rahimahullah sing wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol, nggih, di Spanyol. Jadi biyen niku Bu, Spanyol niku Andalusia, termasuk selama 800 tahun di bawah kekuasaan Islam. 800 tahun. Ana perang salib niku kalah. Nggih, dawa lah. Sinten sahabat Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami, nggih. Beliau termasuk sahabat yang ikrar syahadat langsung di hadapan Kanjeng Nabi. Ketika Nabi niku ada dua versi. Ketika Nabi balik saking Fathu Mekah ke Medina, versi kedua ketika Kanjeng Nabi berangkat Fathu Mekah, ya, tahun 630 Masehi. Niku ketemu Kanjeng Nabi di daerah Al-Ghamim. Al-Ghamim niku terus Imam Nawawi itu di daerah Bukit Usfan, kira-kira 77 kilo dari Mekah. Di situ ketemu, kemudian Buraidah dan keluarganya jumlah 80 keluarga. Bukan 80 wong, Pak, 80 keluarga. Niku menyatakan masuk Islam di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Lah wonten diterangkan saking Imam Nawawi, karena niki cerita hadis saking Sahih Imam Muslim, maka di dalam kitab Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi mengkisahkan terkait dengan hadis niki. Ketika sahabat Buraidah niku masuk Islam dan ketika Kanjeng Nabi niku sampai di Al-Ghamim, ya, daerah Al-Ghamim, Bukit Usfan, niku terjadi sesuatu yang sangat kita harus perhatikan. Kanjeng Nabi nyun sewu Mekah Madinah niku jare pinten? Pinten, Pak? 700 kilo. Kini Jakarta nggih. Nah, jare waduh saniki eco ana tol Bu nggih. Ngelak rest area, ngoyo rest area,
adus rest area, rokokan rest area, ndek remar ya area kabeh. Nggih. Niku rumiyin melampah. Sebagian sahabat itu berangkat ke Mekah, ana sing ngarani rombongan Nabi 10.000, ana sing ngarani 100.000, wallahu alam. Niku sampai di Bukit Al-Ghamim, para sahabat niki lapor Kanjeng Nabi. Niki hadis sahih, Pak. Dawa hadise. Lapor Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sebagian rombongan iku kecapean, kepayahan, keletihan dan kehausan. Sebab Nabi berangkat dari Madinah ke Mekah saat bulan Ramadan. Melaku 700 kilo, numpak unta 700 kilo. Sak banter benere unta cepetan melaku. Kelenu niku unta nggih. Nah, Nabi kemudian melihat, delok apa bener laporan sahabat, didelok iya akeh sing wah pokoke kondisi payah, Pak. Ngadeg gak kuat, wis lemes total, ya. Kemudian Nabi ngerti sendiri, ternyata betul rombongan saya, sahabatku akeh sing lemes. Bahkan nyon sewu lek dijarno iso mati. Dalam kondisi poso Ramadan, nggih. Dan kemudian Kanjeng Nabi meminta 1 gelas air kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Akhirnya Nabi memegang 1 gelas air, diangkat dukur-dukur, Pak. Diangkat tinggi-tinggi supaya rombongannya tahu bahwa Rasulullah nyekel gelas banyu, kemudian diombe Kanjeng Nabi itu menjelang habis zuhur. Panas-panas ini kok. Sadurunge asar. Ya. Berarti apa? Kanjeng Nabi melihat kondisi sahabatnya dengan ancaman kebinasaan jiwa, ancaman keselamatan jiwa, maka Nabi sendiri membatalkan puasa Ramadan. Nabi tahu batal puasa Ramadan sebab kondisi napa akan binasa, enggak selamat iki lek terusno. Walaupun puasa wajib, Pak. Walaupun puasa wajib. Nah, ini berarti Nabi mencontohkan langsung, ya, ketika jiwa kita terancam, keselamatan jiwa kita itu terancam, walaupun puasa Ramadan wajib itu boleh dibatalkan. Kenapa? Lebih memperhatikan keselamatan jiwa, menjaganya nyawa. Itu nomor 1. Itu termasuk maqasidus syariah, bagian dari beragama. Ya. Jadi implementasi syariat sampun dilakoni Kanjeng Nabi. Iki langsung contoh Kanjeng Nabi, nggih. Enggak mungkin, ya. Kemudian kenapa? Kondisi darurat. Kondisi darurat, ya. Keselamatan jiwa para sahabatnya dan kecapean walaupun itu puasa wajib, ya. Sakniki nyun sewu, Pak. Kadang-kadang zaman sekarang niki kata wong sing sok ahli agama, kata sing sok ngerti agama, ya, kadang sok ahli ilmu, kadang juga sok penjabat agama, iku kaku dalam beragama. Kaku dalam beragama, angkuh dalam implementasi syariat, soalnya gak ngerti fikih, ya. Sing ro apa? Sing ro hawa nafsu sendiri. Sing ro aku kok didelok wong akeh. Aku kok dimong wong akeh. Aku kok ini ndak boleh, Pak. Tidak boleh, ya. Saat ini kondisi banyak seperti itu. Orang yang membangkang terhadap rukhsah atau kemudahan yang diberikan oleh Nabi bukan hanya sekarang ini. Ketika Nabi nyuntuh nombatal puasa Ramadan, loh, Nabi sendiri, Pak, waktu itu. Sapa sing cerita? Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Sing wafat tahun 697 Masehi di Baqi Madinah. Ketika Nabi membatalkan puasa dengan segelas air, semua rombongan tahu dan melihat Kanjeng Nabi membatalkan puasa Ramadan. Tetapi
sebagian kecil rombongan itu tidak mau membatalkan puasanya. Alasannya poso wajib. Loh, Kanjeng Nabi sumber syariat. Kanjeng Nabi rujukan dari syariat. Ngelakoni batal poso Ramadan. Lah sing dididik kali Kanjeng Nabi karena enggak gelem, berarti wong mokong-mokong wis ana zaman Kanjeng Nabi. Nggih. Iku ana zaman Kanjeng Nabi. Kemudian sahabat nanglet dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sebagian dari mereka iku gak batal loh, gak batalkan. Nabi melihat, iya, angkuh Pak. Kanjeng Nabi dilawan. Apa mana saiki ngoten iki. Apa mana Pak Marzuki enteng. Jadi orang-orang angkuh, kaku dalam beragama dengan alasan syariat, tidak belajar masyaqqah, rukhsah dalam agama. Itu kata-kata seperti itu. Apa respon Kanjeng Nabi ketika melihat orang melawan dari contoh Kanjeng Nabi? Beliau langsung mengatakan, inna ba'dal nasi qad shoma. Temen aku ndelok sebagian wong menungso tetep poso. Nabi agak marah, Pak. Agak marah Kanjeng Nabi. Faqala, mongko Kanjeng Nabi dawuh, ulaikal usatu. Mereka pelaku maksiat. Dua kali Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Jadi jangan kemudian yang sewu akhirnya kula niki belajar Pak ketika Covid yang lalu. Belajar bener gak hadis niki kula pelajari, ternyata banyak orang kaku di dalam beragama. Atas nama agama mencundangi agama. Atas nama kewajiban syariat, Nabi mencontohkan boleh rukhsah ketika ada kesulitan, dia menentangnya. Maka Nabi jelas mengatakan sahih Imam Muslim, ulaikal uswatu, mereka pelaku maksiat. Gak main-main, Pak. Sing nentang ngeten iki dianggap Nabi ulaikal uswatu, pelaku maksiat. Kenapa Kanjeng Nabi dawuh ngoten, Pak? Nyun, pantes mawon. Contoh misalnya Pak RW ngongkon wong, jelas-jelas bener Pak RW dikongkon gak gelem, mangkel mboten. Lah niki 100.000 wong, 100.000 wong rombongan. Berarti orang yang mengangkangi syariat, tidak merukhsah padahal Nabi melakukan itu, maka kita tahu ngaji, oh difahami, ulaikal usatu. Mereka pelaku maksiat. Sebab Nabi pun melakukan, mencontohkan, tidak apa-apa, batal, lek jiwanya terancam. Ternyata mereka tidak memenuhi suri taulat dan Kanjeng Nabi. Berarti sejak zaman Kanjeng Nabi urip, Bu, ana sekelompok orang sing bangkang dumateng Kanjeng Nabi. Apa maneh saiki tambah akeh atas nama agama. Hati-hati. Ibnu Rus nat dawuh ngeten. Ibnu Rus sing wafat tahun 1198 nggih niku dawuh, kalau kamu ingin memegang orang-orang awam supaya patuh kepadamu, maka bungkuslah kebatilan atas nama agama. Beliau dawuh ngoten, lek kon iso nguasai wong, lek iso mbujuki wong akeh, maka pakailah kebatilan, kemaksiatan, pembangkangan itu atas nama agama. Akeh wong nurut mangke. Haram iku. Padahal gak haram. Hati-hati gak melok aku neraka sampean. Lho, agama digawe alasan, ndak boleh niki. Paham Ibu? Makane kudu ngerti, kudu dirujukan panjenengan. Kudu dirujukan endi sing perlu pantes ditakoni, dieloki dan sebagainya. Hati-hati, Pak. Apalagi perkara masjid.
Kula kadang sering krungu kuping kula niki masyaallah, cek kendele ngoten. Nggih. Ngoten. Ono maneh wong sing qasidan nang masjid kok oleh nggih banyu wudu masjid. Ono ngoten niku kula ning guyu mawon ya Allah. Madzhab Syafi'i membolehkan kok malah sinten niku dijelasno jare gak ngormati, dilurusno jare ngelawan. Ya niki susah, Pak. Manggus badhewu agama niki mendingan wong awam gak ngerti nurut ngeyel nurut daripada wong gak ngerti rumangsa ngerti ngeyel iki sing ngrusak agama terus Gus Baha. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, balik ten hadis nggih. Nah, berarti napa? Nabi sampun memberikan bukti keringanan terhadap kewajiban contoh poso Ramadan niki direspon kali para ulama dari berbagai mazhab itu hampir sama ya, boleh. Bahkan ya Imam Nawawi dawuh lek poso wajib sampai poso Ramadan dan itu di tengah-tengah puasa sampeyan itu sangat payah, dan kalau itu terus puasa menyebabkan ancaman jiwa maka wajib batal sebab nopo nyawa terancam. Lah ngono sing gak gelem kok oleh terus ae sampean lek puasa terus wah iki juhud apa jihad iki syahid. Wah itu saya katakan dalil apa ngawur atas nama agama nggih. Para hadirin rahimakumullah, bahkan Imam Ibnul Jauzi ya Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1201 Masehi di Baghdad, dalam kitab tafsir Zadul Masir beliau dawuh ya, janganlah kalian memaksa satu pekerjaan sekalipun itu wajib jika menyebabkan kebinasaan atau ancaman jiwa ya. Beliau juga mengatakan jangan kalian melupakan bagian hak dari diri kalian jika itu terancam ya. Ini sama pendapat dengan ulama tafsir yang lain, termasuk guru besar Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Fudail bin Iyad Al-Maqi rahimahullah sing wafat tahun 803 Masehi di Ma'la Mekah. Niku nggih dawuh sama, kalau kewajiban itu bisa mengancam jiwa kita walaupun wajib hukumnya boleh mengambil rukhsah. Oleh poso dibatalkan niki. Imam Ibnu Ashur dalam kitab Tafsir At-Tahrir wa Tanwir ya, Imam Hajar Al-Asqalani pengarang kitab Bulughul Maram dan kitab Lintuni sama pendapatnya. Imam At-Tabari rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi ya, di Irak itu nggih sami pendapatnya. Bahkan Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili ulama kontemporer sing wafat tahun 2015 itu termasuk maqasidus syariah, termasuk menjaga agama, menjaga diri, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, bagian dari napa pembelaan terhadap agama nggih. Para hadirin rahimakumullah, niki Pak. Jadi kita kemudian takon lah saya ngerti tidak masalah, ya takon saya ngerti nggak masalah, ya karena bagian dari mencari ilmu. Bon. Kemudian hadis Sulaiman bin Budairah dari bapaknya Budairah bin Al-Husib Al-Aslami niku ngeten. La wajabta innama buniyatil masajidu lima buniyat. Semoga kamu tidak menemukannya. La wajabta. Semoga kamu enggak nemokno barang ilangmu, ngoten Kanjeng Nabi. Sak temene bangunan masjid didirikan tidak untuk napa golek barang ilang. Kok enak, barang ilang titik nang masjid, barang ilang titik nang masjid, barang ilang titik nang masjid. Angkate masjid niki tempat pengumuman barang ilang. Niki, bon.
Para hadirin rahimakumullah. Nah, ana beberapa solusi alternatif dari para ulama menyikapi hadis niki. Walaupun hadis sahih, wonten 3 cara, nggih. Ada 3 cara. Satu, nih, termasuk pendapat dari Imam Malik bin Anas rahimahullah sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi Madinah, juga direkam kali Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1347 Masehi dalam kitab Al-Mawahibul Jalil. Juga pendapat dari Imam Al-Mawwaq Abu Abdillah Al-Abdari Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1493 Masehi di Spanyol dalam kitab At-Taju wal Iqlil Mukhtasar Al-Khiraqi. Beliau mengatakan, nggih, lek ana barang ilang nang masjid, wala yarfa sautahu, jangan meninggikan suaramu. Ya, lam arbihi baksan. Ya, lek suarane gak dukur, gak teriak-teriak. Ya, kata beliau lam arbi baksan, maka saya mengatakan tidak apa-apa. Artinya begini, lek ana barang ilang, sampai enggak usah, Pak, speaker etal, Pak. Barang ilang, ya, takon pelan-pelan mawon, ngapunten semerep barang kula. Mboten napa-napa. Dari pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Boleh harus di luar pintu-pintu masjid. Ya, sampai nggo speaker apa itu? Sing cekelan niku, njoboe masjid gak apa-apa. Halo, terserah. Di luar pintu-pintu masjid. Ini pendapat dari sinten? Imam Nawawi. Lek ana barang ilang pas masjid gak koyo pasar, ngoten. Ya. Wala aswak gak koyo pasar, kata Imam Nawawi. Yang ketiga, ya, menempelkan di luar masjid. Tempelan, Pak, selebaran, pengumuman, info, siapa yang menemukan, ya, ngoten, boleh ditempelkan di luar masjid. Lah niki pernah dilakukan. Jadi sampai lan delok masjid ana papan pengumuman, nggih, ana ruangan iki dan sebagainya di luar masjid utama. Niku sampun dilampahi kali Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Anake dhewe, nggih, Imam Abu Asim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, nggih, sing wafat tahun 728 Masehi di Baqi, pernah cerita ngeten. Ya, Umar bin Khattab itu pernah membuat tempat area di samping Masjid Nabawi yang namanya Al-Butaihah. Al-Butaihah niki tempat untuk lungguh-lungguh, tempat untuk ngobrol, tempat untuk nempel pengumuman. Niku sampun wonten zaman Umar bin Khattab. Nggih, wonten zaman Umar bin Khattab. Nah, berarti yang dilarang oleh ulama sebagian adalah dilarang mengeraskan suara ketika mencari barang hilang. Tidak boleh pakai pengeras suara, sebab ngarai rame. Contoh misalnya pengumuman, Bapak A bojone hilang. Siapa yang menemukan mohon menghubungi satpam. Ya, susah. Riuh ronda rame mangke, nggih. Itu tidak diperbolehkan. Bahkan Umar bin Khattab waktu itu ana wong, Pak, golek barang ilang nang masjid. Ngamuk. Fal yakhruj ila hadhir rahbah. Metu ke masjid. Ngoten ya. Umar bin Khattab. Tidak boleh teriak-teriak. Barangku hilang. Siapa ngerti? Tidak boleh. Ya, wala yarfa sautahu. Diperbolehkan adalah tidak meninggikan suaranya. Lirik pelan, tidak mengganggu ibadah orang lain. Jadi yang dilarang oleh ulama sebagian mengatakan yang dilarang itu pengumuman urusan barang pribadi. Ya.
Misale apa HP ilang no sentolang. Njaluk pengumuman masjid musala. HP hilang milik Bapak A, hilang di sentolang. Siapa menemukan? Ini tidak boleh. Wong barang hilang sentolang njaluk musala di umumno. Ini enggak boleh, ya. Tidak boleh murni urusan duniawi. Pengumuman ibu-ibu RT mohon nanti ada penjualan kupon arisan, tidak boleh urusan duniawi. Lek pengumuman kematian sosial terkait kemaslahatan umat monggo, tidak apa-apa, ya. Jadi mengumumkan dengan pengeras suara seperti tadi itu bisa mengganggu ibadah di dalam masjid. Yang boleh kata sebagian ulama termasuk Imam Malik adalah oleh menanyakan barang dengan tidak meninggikan suara, wala yarfa sautahu, tidak meninggikan suara, pelan-pelan, ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Bahkan ono kisah dari hadis tadi, ono sahabat kehilangan unta merah. Ilangnya nang jopo, Pak. Moro-moro njero masjid, takon wong, wanter. Sapa ro untaku sing abang ilang. Ya, ilang. Ya. Nanti ilangi sentolang. Maka ini tidak boleh, ya. Tidak boleh barang hilang di luar masjid sampean golek pengumuman di masjid. Itu berarti apa? Urusan pribadi, ya. Tapi ngeten, misalnya sampean sholat ketinggalan HP-nya, beda. HP ketinggalan di masjid, tasbihne, jam tangane, sapu tangane atau apapun benda yang ketinggalan ketika dia sholat dalam masjid, ya. Lalu mencari dan menanyakan itu boleh, sebab tidak termasuk dari konteks hadis tersebut, paham nggih? Ini sebagian dari ulama, ya. Tapi tetap tidak boleh kemudian diumumkan, menanyakan boleh, ya. Kecuali panjenengan ada darurat, iki kuncine berangkas emas, iki kuncine pabrik sopo ya. Nah, sampai tidak minta diumumkan, tetapi masjid mengumumkan, maka hukumnya makruh, Pak. Hukumnya makruh, ya. Jadi secara umum niku ada dua ada tiga hal yang diperhatikan, ya. Yang dilarang itu barang yang hilang di luar masjid, masuk masjid, jaluk diumumkan, ya. Kemudian berlaku doa la raddaha, moga-moga gak ketemu barangmu. Itu kata ulama sebagai bentuk takzir, donga peringatan. Tapi hati-hati, ini doanya Kanjeng Nabi, ya. Makanya tetap harus hati-hati. Nah, untuk mengumumkan barang hilang di masjid, ya, dari sekian pendapat ulama wonten dua pendapat besar. Siji hukumnya makruh, Pak. Niku jumhur ulama 4 mazhab. Kenapa kok makruh enggak haram? Sebab itu termasuk sifatnya apa? Bukan ta'abudi, bukan terkait ibadah, tetapi apa? Terkait makul lil makna, kata ulama. Apa? Perkara itu dapat dipikirkan oleh pengurus masjid. Apakah pantas diumumkan atau tidak pantas diumumkan? Makul lil makna. Ya, makruh kenapa? Khawatir terjadi tashwish. Telah hilang, ya, telah hilang. Misalnya bojoku, misalnya, ini akan terjadi tashwish, kegaduhan, Pak, di dalam masjid dan di luar masjid. Maka speaker masjid. Ya, yang ketiga, tidak boleh raf'us saut, ya, ketika dalam keadaan masjid ada ibadah.
Ya bener loh Bu, mau sampean mari adzan terus puji-pujian, pengumuman barang hilang. Nah ini makruh, bahkan jangan sampai terjadi kata Imam Nawawi. Ya. Nih, ya. Jadi yang pertama hukumnya makruh niki jumhur ulama. Yang kedua, sebagian kecil ulama mengatakan haram. Ya. Termasuk nyun sewu sebagian kecil ulama Syafi'i dan termasuk ini dari mazhab Hambali berdasar zahir teks hadis 201. Ya, itu masuk perbuatan tercelah. Terus pundi dengan pengumuman yang lain, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ngoten nggih. Terus pundi? Lah niku fikih an-na'yu. Fikih pengumuman kematian pun diatur niku. Memang ulama beda pendapat. Ono sing membolehkan, ono sing mengharamkan, melarang. Nggih. Cuma jumhur ulama niku mengatakan boleh mengumumkan an-na'yu atau kematian seseorang pakai speaker masjid atau musola. Hukumnya bisa 3, Bu. Menurut Imam Al-Arabi rahimahullah, nggih, sing wafat tahun 1240 Masehi di Maroko, niku mengatakan pengumuman kematian di musala masjid ada 3 hukum tergantung dari sebabnya. Ono hukum dianjurkan, ono hukum makruh, ono hukum haram. Loh, kok iso? Nggih. Lek hukum dianjurkan itu agar supaya orang mendengar kematian seseorang dan diharapkan hadir. Makanya nyun sewu Pak guru kula nate dawuh, sapa sing ngumumno anakyu kematian di masjid musala, aja ngumumno kematiane tok. Umumkan untuk hadir. Paham nggih? Narjiun telah wafat si A si B. Ini mohon yang tidak ada uzur untuk hadir menyaksikan pemandian, ikut ini, itu seperti itu Pak, itu yang pas ya. Kemudian makruh bagaimana? Contoh, ono sugih mati, nirjiun sing mati wong sugih para hadirin. Niku insyaallah sing ngubur sing takziah oleh 100.000 per amplop. Iki makruh. Makruh. Sing haram napa? Sing haram itu make model jahiliyah, ya. Wong biyen Pak jahiliyah zaman Kanjeng Nabi wong mati, iku lek info nang pasar-pasar, nang gerbang-gerbang kota, tempat-tempat keramaian orang diumumkan. Tapi sing diumumno wong sing sugih-sugih, sing melarat gak diumumno. Niki ada 3 hukum, nggih. Tidak dilarang, nggih, tidak dilarang. Yang dilarang pengumuman model jahiliyah tadi. Paham nggih? Loh, lek dilarang yang sewu, Bu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sing wafat tahun 634 Masehi di Masjid Nabawi. Niki riwayat sahih Ibu Aisyah radhiyallahu anha sing wafat tahun 678 Masehi dalam usia 64 tahun. Niku nate cerita ngeten. Abu Bakar itu baru datang, ya, nyelesekno Baitul Hikam, Mbak. Sing iki sapa sing ganti Nabi, sapa sing ganti Nabi geger teko mengumumkan di masjid tentang kewafatan Kanjeng Nabi, bahwa Rasulullah adalah manusia dan juga bisa wafat. Itu juru masjid. Berarti boleh. Bukti kedua, ya, bukti kedua, ya. Kanjeng Nabi kerungu Raja Najasyi Ethiopia mati. Wallahu a'lam, dalam syarah hadis ketika hari wafatnya Raja Najasya, hari itu Nabi ngumumno. Lah kon ndi roe? Jarake lho waduh, Pak. Ayo. Medina Ethiopia iku 4000 kilo. Lah kok ero Kanjeng Nabi? Para hadirin, ayo Raden Najasya niki wafat, kan pun Islam nggih, wafat langsung diumumkan dan salat gaib. Nah, salat pertama Kanjeng Nabi gaib, boleh gaib. Nggih.
Roh teko sapa Kanjeng Nabi niki? Jarake wadya kok ruh matine Raja Najasah. Nggih, jelas teko malaikat Jibril. Berarti hukumnya boleh. Jadi ngumumkan nyun sewu, Pak. Ngumumkan apapun ya. Contoh ketika Jumatan. Sadurunge nyun sewu, lek ngumumno apapun itu lek isok sadurunge azan pertama. Nggih, diumumkan laporan kas masjid minus sekian. Kemudian undangan sholawat, pengajian dan sebagainya. Itu bagaimana hukumnya? Pakai pengeras masjid. Kembali ke ulama. Ya, Sultanul Ulama, ya, Imam Zainuddin bin Abdus Salam As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1202 Masehi di Mesir. Dalam kitab beliau, kitab Qawaidul Ahkam fi Masailil Ahkam, atau kitab ten pondok dijeneng kitab Al-Qawaidul Kabir, ngoten. Niku jelas dawuh sing penting li maslahatil masjid wa li maslahatil muslimin. Kalau itu terkait dengan kemaslahatan masjid dan kepentingan kaum muslimin, beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Qawaidul Ahkam, huwal aslah, iku api. Paham nggih? Huwal aslah, itu api. Wajal berlin naf'i war rasyad, kata beliau. Itu termasuk mencapai memberikan manfaat dan himbauan atau petunjuk. Boleh nggih? Itu dari ulama Syafi'i. Nggih. Bahkan ulama setelahnya Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah sing wafat tahun 1520 Masehi di Mesir, dalam kitab beliau kitab Asnal Mathalib Syarah Raudhatut Thalib, beliau jelas mengatakan wa yubahu lahum bila karahatil kalamu qabla al-khutbati wa ba'daha wa bainahuma ayat khulbataini. Artinya dibolehkan mengumumkan kemaslahatan masjid dan umat di masjid tanpa bila karoha, tanpa makruh. Paham? Tanpa makruh. Leon wong mengatakan masjid Al-Kausar loh sadurunge azan pengumuman awake. Nggih. Lho, lek surat ojo diwaca kabeh kesuwen disimpul mawon, nggih. Ndak apa hukumnya mengumumkan seperti itu. Sebab kata Syekh Zakaria Al-Ansari, ulama Syafi'i, pangkate Syekhul Islam, nggih, niku mengatakan wa yubahu lahum, boleh bagi mereka bila karohatin, tanpa makruh. Mbok sadurunge khutbah, sakmarene khutbah, boleh mengumumkan dari pengumuman apapun yang sifatnya maslahah. Kemudian Imam Taqiyuddin Al-Hisni As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1426 Masehi, nggih, ten Damaskus, dalam kitab Kifayatul Akhyar, beliau tegas mengatakan wa yazuzul kalamu qabla syuru'i fil khutbah. Boleh mengumumkan ya qabla syuru'i fil khutbah, sadurunge khutbah boleh. Lah wong ngomong gak oleh ya, maka mazhab Syafi'i mengatakan boleh, jumhur ulama mengatakan boleh. Ya, oleh, Pak. Jadi jangan kemudian mamang, boleh. Muhammadiyah sendiri nyun sewu. Muhammadiyah dalam fatwa tarjihnya nomor 20 tahun 2015 yang lalu tegas mengatakan, nggih, boleh. Dengan tujuan apa? Tujuan menunjang dakwah Islam, syiar Islam kepada masyarakat luas dalam masjid dan di luar masjid. Lo boleh. NU membolehkan, Muhammadiyah membolehkan, pun clear. Sampai melok sopo, nggih. Yo PPND mendapat aja nyalana wong liya, ngoten, nggih. Paham nggih, Bu? Bu. Jadi pengumuman di masjid ya asal di luar sholat, di luar khutbah kalau Jumat itu boleh, ya boleh, ya. Kenapa enggak boleh? Boleh.
untuk kemaslahatan masjid dan umat. Imam Nawawi juga dawuh ngeten dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kula maca niku malah mengutip pendapat Imam Hanafi, ngutip pendapat Imam Maslamah Al-Maliki. Niku ngeten, boleh mengeraskan suara di masjid untuk keperluan ilmu, keperluan maslahah yang dibutuhkan oleh masyarakat juga boleh. Contoh napa sing mubah dasare kemaslahatan. Ana wong takon kula, asal mboten ngumumno kerja bakti ten musala, angsal boleh. Sebab napa? Ana dasare li maslahatil muslimin, untuk kemaslahatan umat Islam, kepentingan masyarakat boleh. Itu dibutuhkan oleh manfaat untuk masyarakat semua. Oleh Pak, nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Ngeten, kalau takon jenengan, kira-kira ngumumno kemaslahatan, ono pengajian, zikir, ya, lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Sampean gak krungu dadi krungu, nggih. Sama kate lunga, lho ono zikiran, kasih dia lunga. Ya, dan sebagainya. Nah, di dalam kaidah fikih ngeten, nggih, niku wonten ten kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah fi Madzhabil Arba'ah. Jadi ono kaidah fikih yang dipakai oleh 4 mazhab. Karangannya Syekh Muhammad Az-Zuhaili Al-Misri rahimahullah. Beliau mengatakan, idza ta'aradatil maslahah wal mafsadah. Ketika ada pertentangan antara kemaslahatan dengan kemudaratan, qaddima, kedepankan arjahahuma, mana yang lebih kuat manfaatnya atau mudaratnya. Iki dipegang Pak untuk urusan masyarakat. Nggih, ana kaidah gak ngawur, nggih. Rada bengi. Hadis 202 nggih, riwayat Abu Hurairah, Tirmizi dan Imam Nasa'i. Idza ra'aitum man yabi'u aw yatba'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijarataka. Ketika kita melihat ya orang jual beli di masjid, wong dodolan, wong tuku, man yabi'u aw yatba'u, wong dodolan, wong tuku fil masjid, dalam masjid, maka katakan la arbaha, muga-muga gak bati sampean. gak bati. Sama dengan hukum tadi Pak, nggih. Hukum jual beli di masjid, nggih. Nyun sewu saniki kuwata nggih. Masjid njoba masjid gawe mall, nggih. Gawe parkir, ATM, wonten nggih. Terus ana maneh ndukur masjid ngisore KFC lho, tentang kerang. Ndukur masjid mewah ngisore KFC, kantor bank. Loh, masa oleh iki lak masjid. Se. Makane aja gawe pikiran-pikirane dhewe. Akeh wong nyun sewu, Pak. Bagi dia salah kabeh. Iki ana ngoten niku, masyaallah. Ngregetno nggih. Masjid niku nyun sewu, Pak. Masjid niku nggone salat pasti nggih. Nggih nggone zikir. Nggih nggone dakwah, nggih nggone ilmu, nggih nggone majelis lainnya. Bahkan Nabi pernah nerima tamu di masjid. Non muslim pun diterima Nabi di masjid, di dalam masjid dan lain-lain. Pusat dakwah, pusat ilmu, pusat kemaslahatan umat niki masjid. Yeah. Makanya untuk hukum ini perlu kita mengenal 3 bagian masjid, Pak. Ono bangunan utama masjid, ono roh batal masjid, ono harimul masjid. Bangunan utama masjid itu bangunan ini. Nah ini loh. Niki namanya utama, digawe salat. Ono batas tembok niki. Maka serambi niku nggih. Niku namine rohbah. Rohbatun, rohabah. Serambi, masjid. Selain itu jeding niku mau gawe nganu sandal, iku harimul masjid.
dipakai untuk WC, toilet, sandal dan sebagainya, itu harimul masjid. Maka hukum jual beli di masjid perlu memahami batasan sing diarani masjid. Ini harus dihukumi terlebih dahulu. Mana yang utama, mana rohbatal atau rohabatal masjid, mana harimul masjid. Jadi contoh ngeten Pak, pernah saya tanya orang, terus pun dihukumi gawe kan kon lahane musolae, terus gawe WC atau jeding kon wudu, ngurangi bangunan utama masjid. Kita kembali ke fatwa MUI. Pada dasarnya ndak boleh ruangan niki Pak, nyun sewu nggih, di kurang gawe nggone ngeseng. Dasarnya nggak boleh. Kalau nggak punya rohabah, nggak punya serambi atau sisa dari bangunan utama, ya maka dibolehkan oleh fatwa MUI dengan catatan tembok itu tidak bersambung dengan WC, diberi tembok lagi pembatas supaya tidak terkena najis dan sebagainya. Lek gak duwe rohbah halaman. Contoh di Surabaya banyak ya, di kampung-kampung niku tikus niku kathah niku nggih. Nuwun sewu nggih. Nah, itu boleh. Contoh mawon ngoten. Jadi tergantung sebab dan ilatnya, ya, alasannya apa nggih. Nah, Imam Rafi'i dari mazhab Syafi'i sing wafat tahun 1226 Masehi di Qasim Iran niku mengatakan rohbah harim, ya, jadi nggone wudu ngono iku termasuk rohbatal masjid, termasuk napa halaman masjid nggih. Nah, jadi jual beli nyun sewu Pak, jual beli itu ada 3 hukum di dalam masjid loh ya. Di dalam masjid siji ana sing nganani makruh. Jual beli di masjid hukumnya makruh. Niki jumhur ulama, sebagian mazhab Maliki, ya, mazhab Syafi'i, sebagian dari mazhab Hambali. Niku hukumnya makruh. Kenapa makruh? Kita fokus mazhab Syafi'i. Ya, nyun sewu Pak. Jenengan lek seminar masjid ana buku nak ndukure meja, monggo sing tumbas niki sinten? Sering? Nggih, sering nggih. Ana buku tumpukan, monggo sing tumbas mriki 10.000, wonten nggih. Termasuk jual beli mboten niku? Jual beli. Jadi tidak semua jual beli itu diharamkan. Boleh kata ulama lain jika itu jual beli terkait dengan ibadah di masjid. Contoh, pendapat Imam Sulaiman Al-Bujairimi rahimahullah sing wafat tahun 1806 Masehi di Kairo Mesir, dalam kitab Hasyiyatut Tulab, ya, Alal Khatib, beliau dawuh wa yukrahul bai'u wasyirra'u fil masjid, dan dimakruhkan menjual dan membeli di dalam masjid. Wasyairul uqudi kal bai'i, ya, seluruh akad, contoh jual beli, ilan nikah, kejaba akad nikah, paham? Boleh akad apapun boleh, tidak boleh kecuali nopo ilan nikah, kejaba nikah. Fayusannu akaduhu fihi, disunahkan akad nikah di dalam masjid. Sunnah, ya. Ini pendapat dari ulama mazhab Syafi'i, ya. Yang kedua, hukumnya makruh, Pak. Hukumnya apa? Haram. Ini sebagian dari mazhab Hambali, mutlak haram. Yang ketiga, hukumnya mubah, boleh, ya. Termasuk pendapat sebagian mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dengan catatan dodolan ndek-ndekan, cilik-cilikan. Kok kemudian gue barang sak perahu tuh juru masjid didol, tidak boleh. Jangan sampai masjid dibuat pasar jual beli, ya. Ya, makanya kalau di dalam masjidnya jangan, tapi di rohbah, paham nggih? Di parkiran, di halaman itu diperbolehkan. Anda tanya saya, terus pundi ono dodolan pentol no parkiran ngisor? Boleh tidak? Boleh. Sebab itu rohbatal masjid, bukan
bukan bab utama dari masjid. Nomor loro, arek cilik cek gampang tuku pentol gak nyabrang embong. Wis pun. Kalau ngoten boleh nggih. Asal tidak di dalam masjid. Paham? Niki para hadirin rahimakumullah, terakhir kula tambahi wonten dari hasil Basul Masail dari PWNU Yogyakarta tahun 2013 yang lalu. Niki luar biasa niki. Kiai Haji Profesor Dr. Masdar Masudi nggih, MA, Rais Suriah PBNU niku nate mengatakan ngeten, nggih. Fungsi masjid niku sampean tingali kenapa masjid ono serambi. Ngoten, Pak. Masjid ono serambi. Sebab kata beliau gampang mawon. Ya, kegiatan masjid itu hablum minallah, hablum minannas. Sing jero masjid utama ke salat ya, ke zikir itu hablum minallah, terkait kegiatan dengan Gusti Allah. Sedangkan serambi masjid, rahbatul masjid kata beliau adalah hablum minannas, terkait dengan hubungan sama manusia. Nyangkruk oleh di teras, cangkruk di serambi masjid, hablum minannas. Paham nggih? Ngeten lek ruh, Pak, kena cocok lan ati marem. Ya, tetap ya apapun kita harus kembali kepada ulama lek karo hukume nggih. Wonten tanglet pun dalu isaya dalu. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.